Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Masih bersama dengan saya, yaitu Putri Amrawati dalam acara Bincang Santri. Nah, pada kesempatan kali ini Putri telah ditemani dengan seorang tamu istimewa, yaitu Hamidah muda, cantik, berbakat, dan juga seorang wisudawati terbaik angkatan berapa Kak? 2021 awal ya? Oh ya, periode awal. Nah, gimana kabarnya Kak Sofi? Alhamdulillah sehat, bahagia. Bisa nggak Kak Sofi sedikit ceritakan pada kita semua nih, gimana sih awalnya Kak Sofi bisa menghafalkan Al-Quran gitu? Gimana di pondok pesantren mana, kapan? Harus cerita ya Kak? Iya dong, Enggak sih, ini tuh kalau ceritanya itu sangat panjang. Jadi itu awalnya pas kuliah sebetulnya kan dulu kan pas mondok itu di Al-Hikmah itu tuh belum ada niatan untuk menghafalnya, cuma iseng-iseng lah kayak juz aman gitu. Nah pas di serius itu ya pas kuliah, jadi kan awal saya kuliah terus ada program Ma'had kampus itu. Nah di situ mulai lagi hafalan juz amma, kemudian kebetulan di program IAT ya kan ada program berapa 5 juz ya, yang 1, 2, 3, 4 sama juz amma berarti 5 juz. Nah saya baru kepikiran nih kalau semisal saya nggak ngafalkan gitu kan, terus nanti makul tahfiz saya gimana, otomatis kan kayak ngulang gitu, nggak ada celengan buat setoran nih ke dosen gitu kan. Akhirnya ya udah saya memutuskan berarti setelah semester berapa itu 3 lah, mau masuk ke 3 itu baru cari pondok. Nah ketemu di sini ya udah mulai ngafalin dari nol. Di sini tuh di pondok mereka di Darul Falah Salatiga. Jadi memang pertama kali Kak Sofi memutuskan untuk menghafal Al-Quran itu benar-benar dari kuliah gitu ya, bukan dari SMA udah mulai enggak, malah MTS SMA itu kan di Al-Hikmah itu pondoknya kitab. Jadi saya lebih tertarik ke kitab duluan sebenarnya. Tapi ya kayak ada nyesel-nyesel gimana gitu ya. Kenapa nggak dari dulu pas masih muda-muda banget, masih kayak intinya masih encer-encernya gitu loh, belum ada ya pikiran sing aneh-aneh gitu. Terus kalau selama Kak Sofi kuliah nih, gimana Kak Sofi bisa membagi waktu lah itu antara kuliah sama menghafalkan Al-Quran? Itu kan kayaknya dua-duanya kan sama-sama berat ya, sama penting, sama-sama berat, benar-benar prioritas juga. Jadi ini sebenarnya PR buat ya santri sekaligus yang mahasiswa gitu ya Mbak ya. Saya juga sebenarnya belum kayak pinter-pinter bagi waktu aja Mbak. Kayak semisal tergantung kita kuliahnya itu jam berapa. Kayak semisal masuk pagi berarti sebisa mungkin kita habis subuh full sampai sebelum kuliah itu beras bisa buat setoran yang untuk disetorin ya habis duhur atau habis asar gitu kan. Nah kalau semisal kuliahnya siang ya berarti paginya itu kayak habis duha gitu ya. Tapi kalau saya itu dulu itu di waktu malam sih Mbak. Maksudnya kalau tak katokin derse kuat itu pas malam. Jadi sekalian buat subuh, terus yang lain cuma kayak dibaca-baca bolak-balik gitu. Nanti pagi-paginya baru dimakan dijadikan gitu. Kalau sehari tuh di pondok Darul Falah itu Kak Sofi bisa nambah setoran berapa gitu? Berapa ayat? Ya kalau saya nggak berapa juga. Ditarget nggak sih dari diri sendiri? Awalnya saya kayak cuma mengalir gitu, ya udahlah semampu saya. Kalau semisal kalau kebetulan banyak tugas ya udah, berarti intinya tuh sehari itu harus ya minimal setengah jam gitu lah. Tapi kalau misalkan kuat ya selembar. Cuman kan kalau restoran kan ya bagusnya sedikit-sedikit yang istiqomah. Yang penting istiqomah. Terus kayak ya diopeni gitu loh. Berarti tetap diterus terus murojaahnya juga. Terus Kak Sofi itu pengalaman penting apa sih selama di pondok itu yang paling mengesankan, yang Kak Sofi susah untuk dilupain selama proses menghafal? Banyak sekali sebenarnya, nggak cuma kayak ngaji doang ya.
jadi banyak tahu ilmu sih mbak. Kayak semisal awalnya kita nggak iso masak jadi masak libur. Terus kalau semisal mau sekali bapak atau ibu awalnya kan masih berdek gitu loh mbak. Kalau misalkan ngaji langsung pakai sama guru gitu kan, saya nggak pernah gitu sedekat itu sama guru kalau sekolah gitu, nggak pernah ya. Baru rasain di sini yuk gemeter. Terus kalau ngajinya nggak lancar diomelin ya suruh ngulang, itu kayaknya tuh grantes gitu loh mbak. Nangis kayak ya Allah ini bisa deres tapi kok giliran maju nggak lancar gitu rasanya. Itu sih pengalaman sebenarnya nggak bisa dilupakan. Kayak buat pelajaran juga gitu kan. Iya. Kalau menurut Kak Sofi itu ada nggak sih pengaruh proses menghafal Al-Quran ini dengan kegiatan Kak Sofi selama kuliah? Mungkin kayak pergaulannya jadi tambah menjadi tertata gitu ya. Ada batasan-batasan sendiri. Soalnya kalau anak kuliah kan kita tahu semua ya, kuliah itu kan pasti bercampur antara laki-laki dan perempuan, terus pergaulan mungkin main kemana gitu kan lebih ada batasannya atau gimana sih? Kalau saya pribadi pasti ada. Dulu saya itu pas di Mahat ya, walaupun saya kuliahnya IAT ilmu tafsir, tapi kalau masalah main gitu berbaur sama ya yang bukan maksudnya lawan jenis itu masih kayak penting banget. Kayak maksudnya nongkrong bareng, terus cerita-cerita apalah itu tugas bareng masih gitu loh mbak. Tapi semenjak saya alhamdulillah di sini kan udah mulai mungkin ngafal ya istilahnya udah jadi santri banget gitu lah. Ya walaupun bukan cuman karena lingkungan gitu kan yang berpesantren. Kalau di Mahat kan kayak istilahnya cuma asrama gitu ya. Bener kayak kegiatan ngaji ilmu agama ini kan masih sangat kurang gitu. masih kurang gitu kan. Terus ya banyak sih kayak semisal jadi tahu apa ya jadi pendiam. Jadi kayak nggak apa ya sama teman dekat, cuma kayak seperlunya gitu loh mbak. Cuma ya tetap kalau ke sosial tetap jalan, cuman ya nggak banyak omong lah seperlunya. Karena ada prioritasnya itu ya. Terus jadi kayak apa punya prinsip disiplin gitulah. Disiplin. Istilahnya yo aku wanya kuliah engko gimana carane pas ning pondok yo wis gak mikir meneh. Paham nggak? Jadi udah nggak punya beban di tanggung. jadinya yo gitu sih mbak. Tapi yang mungkin dari mbak. Kalau saya belum kesana, soalnya kan saya sendiri kan juga masih sangat awal sekali kan masih mengikuti jejak. Apalagi sekarang kayak online gitu ya, jadi jarang ada kayak tatap muka. Di kampus juga malah lebih enak sih kalau sekarang mungkin ya, kalau proses penghafal Al-Quran kalau di masa pandemi ini malah lebih fokus sih kalau menurut saya, karena nggak begitu terganggu dengan kegiatan. Apalagi kan kalau semisal pondok pesantren Fala ini kan apa kayak pengasuhnya itu kan nggak boleh kita organisasi ikut kegiatan keluar, jadi cuma kayak sebatas kuliah habis itu ya udah di pondok. Soalnya kayak kuliah sama pondok apalagi menghafal Quran itu suatu pekerjaan yang sudah sangat berat bagi saya. Al-Quran, menghafal Al-Quran selama kuliah aja udah berat, apalagi nanti kalau ditambah organisasi luar. Banyak kegiatan, terus banyak keluarnya juga. Jadi waktunya ya nggak efisien. Bener. Terus kalau menurut Kak Sofi gimana nih kalau kita menghafal Al-Quran tapi kita punya tajwid yang kurang bagus gitu loh, itu apakah perlu diperbaiki atau kita boleh deh langsung menghafal Al-Quran walaupun dengan sambil tajwidnya yang kurang bagus yang nanti diperbaiki sambil jalan? Gimana sih Kak syaratnya kalau kita mau memulai menghafal Al-Quran? Ya menurut saya kalau semisal ada keinginan menghafal itu sangat bagus ya. Tapi kalau itu ya alangkah lebih bagusnya kalau semisal baca Al-Quran itu ya benar-benar tartil. Kayak tajwid itu kan suatu ilmu yang untuk menghafal untuk mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Nah itu pun juga yang diajarkan Kanjeng Nabi kayak makharijul huruf, terus ada nada, kemudian kayak banyak pendeknya, titik koma, baca Al-Quran seperti itu. Nah kalau menurut saya ya yang penting kita baca Al-Quran yang benar terlebih dahulu, baru kalau sudah benar dan tartil kita pelan-pelan lah sedikit menghafal. Soalnya kalau misal dari awal sudah bacanya salah-salah kemudian menghafal itu
pasti lama-lama yo kesananya wis kadungnya koyo ngono gitu Mbak. Jadi terekamnya termindsetnya salah-salah terus gitu. Jadi kalau misalnya didengerin tuh kayak nggak enak gitu, cocok aja kalau misal jadi juga bisa mengubah itu kan kayak makna gitu, nggak sesuai. Bahasa Arab kan salah pengucapan satu huruf aja udah beda makna gitu. Jadi harus benar-benar teliti. Ya kayak saya dulu kalau menghafal itu kan dibaca berulang kali, diteliti gitu. Kan soalnya kan huruf-huruf Al-Quran kan juga punya hak ya, emang harus itu harus diteliti dengan baik. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren tahfidz itu biasanya harus binandor dulu gitu ya Kak. Selesai binandor baru masuk ke hafalan. Apalagi jadi sambil jalan gitu. Yang penting kita bacanya benar tartil alun-alun, benar tartil alun-alun, paham dulu tajwidnya, baru nanti kita bisa lanjut ke proses menghafal. Itu bagus banget Kak Sofi. Terus gimana tuh perasaan Kak Sofi waktu Kak Sofi tahu kalau kakak itu terpilih jadi wisudawati terbaik ya ini salah 3 gitu kan, terbayang nggak sih? Kalau di Soalnya kan kita tahu kan Kak Sofi kan pasti ini orangnya sangat sibuk sekali membagi waktunya sama pondok ini. Kalau tahu saya jadi wisudawati terbaik nih apa yang salah? Aduh, kalau dibilang nggak kebayang pasti nggak kebayang gitu ya Kak ya. Soalnya ya saya rasakan sendiri kayak gitu. Kayak aku kuliah ngomong perasaan nggak melakukan hal-hal yang kayak semisal aktif organisasi. Kalau di kelas pun ya aktif tapi nggak terlalu gitu loh. Maksudnya kayak ya bertanya, cuma nggak terlalu yang kayak pas diskusi ikut mesti ngomong gitu kan, nggak terlalu banget. Kok tiba-tiba jadi lulusan terbaik gitu kan. Lah aku mikir emang sainganku sama wae. Malah tanya saingannya siapa? Lah ternyata itu pas angkatan saya di wisuda itu cuma ada 9. Jadi dari fakultas kok ada itu Usuluddin itu cuma ada 9. Jadi yang 6 itu dari SPI sama yang 3 itu IAT. Nah kebetulan yang IPK-nya tertinggi ya itu saya. Maksudnya kacek sedikit aja sama teman saya. Nah saya di WA sama Pak ini itu suruh bikin kayak sambutan semacam wisudawan terbaik. Kan saya kaget, Pak kok jadi saya yang terbaik? Iya Mbak, jadi kamu tuh harus sambutan di depan teman-teman, mewakili teman-teman. Pak saya nggak bisa, Pak saya nggak terbiasa ngomong di depan umum gitu, apalagi kan banyak dosen-dosen yang hadir gitu kan ya Mbak. Udah Mbak nggak apa-apa, yang penting disiapin aja teksnya. Lah kebetulan wisudanya itu hari Selasa, hari Seninnya itu saya akhir sana di sini Mbak. Nah alhamdulillah saya pun juga nggak kebayang bakal kayak wisuda bareng gitu antara Al-Quran sama wisuda kampus. Nah tapi pas hari Senin itu saya disuruh gladi bersih sebenarnya di kampus sama Putri, cuman kan saya nggak bisa, di sini lagi ada acara, jadi saya nggak begitu mengikuti banget pas gladi bersihnya gitu. Ya udah disuruh sambutan mewakili teman-teman, ya ngucapin ucapan minta maaf sama terima kasih kepada dosen-dosen sama staf karyawan gitu. Jadi emang wisudanya Kak Sofi ini bareng ya antara wisuda 30 juz ya Kak selesai hafalan ya di pondok sama wisuda kampus. Keren banget ya teman-teman Kak Sofi ini. Nah untuk penutup bisa Kak Sofi berikan sedikit motivasi buat kita yang masih dalam proses menghafal Al-Quran atau baru mau masuk ke menghafal Al-Quran gitu, biar kita tambah semangat, tambah tahu mana yang harus diprioritaskan gitu. Aduh, saya juga sendiri sebenarnya butuh motivasi. Motivasi saya sangatlah kurang. Tapi ya untuk teman-teman semua, walaupun belum ada niatan untuk menghafal Al-Quran, setidaknya ada niatan untuk membaca, mendengarkan. Nah itu sudah bagus. Nah, syukur-syukur ada keinginan untuk menghafal. Motivasi saya sih sebenarnya sama lah seperti kalian. Ya ngumpulin niat yang baik, ngumpulin niat, yang penting semangat, terus selalu minta dukungan, doa, support ya dari orang tua, terus orang-orang terdekat gitu. Terus ya selalu patuh sama ibunya Pak Edi gitu.
sing dikodawu sami ina wa atona sing dados dawuhe nggih dilakoni. Terus gini ku nek pun gak ada hafalan nggih istiqomah misalnya. Maksudnya sedikit-sedikit diulang-ulang gitu nyampe katok teng pikiran mungkin bisa ya. Ya intinya semangat, nek wis semangat terus duwe niat ngumpulke niat insyaallah kelakon. Nah benar-benar semuanya tuh tergantung dari niat. Innamal a'malu binniyat gitu ya Kak. Niat yang pertama kita harus memperbaiki niat kita dulu, semangat kita dulu, terus minta restu orang tua, minta restu bapak ibunya, terus sami'na wa ata'na gitu kan ya Kak. Tirakat, manajemen waktu, istiqomah. Nah, gitu. Nah buat teman-teman semua jangan lupa itu ya motivasi dari Kak Sofi, semoga bisa menambah kita semakin cinta sama Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita usahakan. Mungkin sedikit yang bisa Putri dan Kak Sofi sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan wawasan teman-teman semua. Gitu ya. Mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.